Salam damai bersama Kristus. Hari ini tanggal 2 Januari 2021, kita memasuki renungan harian yang akan kita bacakan dari Injil Yohanes. Marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa yang maha mulia dan penuh dengan syukur, Engkau memberikan kami, umat-Mu, Paroki Santo Stefanus, ingin merasakan kembali sentuhan sabda-Mu, agar kami bisa melewati hari-hari kami di tahun yang baru ini dengan memulai kembali kegiatan rutin kami mendengarkan sabda-Mu. Berilah kami keteguhan, agar kami senantiasa setia dalam hal satu, mendengarkan sabda-Mu dan melaksanakan perintah-Mu. Demi perantaraan Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Injil Yohanes bab 1 ayat 19 sampai 28. Dan inilah kesaksian Yohanes ketika orang Yahudi dari Yerusalem mengutus beberapa imam dan orang-orang Lewi kepadanya untuk menanyakan dia, "Siapakah engkau?" Ia mengaku dan tidak berdusta, katanya, "Aku bukan Mesias." Lalu mereka bertanya kepadanya, "Kalau begitu, siapakah engkau, Elia?" Dan ia menjawab, "Bukan." "Engkaukah nabi yang akan datang?" Dan ia menjawab, "Bukan." Maka kata mereka kepadanya, "Siapakah engkau? Sebab kami harus memberi jawab kepada mereka yang mengutus kami. Apakah katamu tentang dirimu sendiri?" Jawabnya, "Akulah suara orang yang berseru-seru di padang gurun, luruskanlah jalan Tuhan, seperti yang telah dikatakan Nabi Yesaya." Dan di antara orang-orang yang diutus itu ada beberapa orang Farisi. Mereka bertanya kepadanya, katanya, "Mengapakah engkau membaptis, jikalau engkau bukan Mesias, bukan Elia, dan bukan Nabi yang akan datang?" Yohanes menjawab mereka, katanya, "Aku membaptis dengan air, tetapi di tengah-tengah kamu berdiri Dia yang tidak kamu kenal, yaitu Dia yang datang kemudian daripadaku, membuka tali kasutnya pun aku tidak layak." Hal itu terjadi di Betania yang di seberang sungai Yordan, di mana Yohanes membaptis. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang terkasih, Injil hari ini mengemukakan kembali Yohanes Pembaptis terus berusaha memberikan dirinya bersaksi kepada banyak orang bahwa Yohanes adalah orang yang memang mendahului siapa sebenarnya Yesus Kristus, Sang Mesias yang sebenarnya. Yohanes ingin supaya kita lebih belajar tentang kerendahan hati. Kerendahan hati Yohanes Pembaptis diwujudkan dari pertanyaan para orang-orang Lewi dan para imam. Bagaimana mungkin engkau bukan Mesias, engkau bukan Elia, engkau bukan seorang nabi? Namun jawaban Yohanes Pembaptis, "Bukan. Akulah suara orang yang berseru-seru di padang gurun, luruskanlah jalan Tuhan, seperti yang dikatakan Nabi Yesaya." Yohanes Pembaptis mewartakan, bahkan memberikan kesungguhan arti siapakah dia sesungguhnya. Pertanyaan tentang bagaimana Yohanes membaptis, kalau jika bukan seorang Mesias, bukan juga Elia, juga bukan seorang nabi yang akan datang, namun Yohanes
lebih menjawab dengan kesungguhannya, "Aku membaptis dengan air, tetapi di tengah-tengah kamu berdiri Dia yang tidak kamu kenal, yaitu Dia yang datang kemudian daripadaku. Membuka tali kasutnya pun aku tidak layak." Bapak, Ibu, dan saudara-saudara terkasih, menjadi orang penting, menjadi orang pejabat, menjadi seseorang yang mempunyai kedudukan memang tidak mengenakan. Mengapa demikian? Seringkali kita jatuh kepada keakuan dan keegoan kita, merasa diri berada di atas, merasa diri mempunyai jabatan. Namun kita lupa apa yang kita wartakan adalah Yesus Kristus sendiri. Perlu sekali di dalam hal yang kecil ini kita memulai tentang siapakah aku ini di hadapan Tuhan. Kita adalah bukan apa-apa, namun citra diri Allah telah dimateraikan kepada kita agar kita mampu menjadi manusia pribadi yang penuh ilahi. Artinya haruslah penuh dengan kerendahan hati. Bersama Yesus, Yohanes Pembaptis telah memberikan arahnya bahwa Dia adalah yang mendahului. Namun di tengah-tengah kita ada yang sungguh-sungguh berarti, Sang Mesias itu sendiri. Membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Yohanes Pembaptis adalah seorang nabi besar, namun dengan kerendahan hati di hadapan orang-orang banyak, terutama para imam dan orang-orang Lewi, menyatakan diri Dia adalah orang kecil. Lebih besar Yesus Kristus, Sang Juru Selamat kita. Marilah kita bersungguh-sungguh memulai dengan kita menghadirkan diri kita. Janganlah membesarkan ego kita, janganlah membesarkan keakuan kita, namun jadilah pelayan-pelayan dan abdi-abdi untuk Yesus Kristus bagi sesama kita. Amin. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Kasih, Engkau sempurnakan hati dan pikiran kami lewat sabda-Mu Injil Yohanes pada hari ini. Engkau memberikan kesaksian Yohanes tentang dirinya sendiri, bagaimana kerendahan hati harus dimunculkan dari pribadi kami yang sedang mengalami proses-proses keutamaan diri. Semoga dalam masa-masa pandemi ini kami semakin terus berharap kepada diri-Mu ya Yesus, agar kami semakin hari rendah hati kepada sesama kami dan saling menyadarkan satu sama lain, agar kami tahu bahwa diri kami adalah pelayan-pelayan-Mu, abdi-Mu, dan kami siap menjadi hamba-Mu juga bagi sesama kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.